Halo sahabat Beta, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat terus ya. Kali ini kami datang ke Kabupaten Gerobokan nih. Kabupaten di Jawa Tengah yang punya bentuk alun-alun yang keren itu loh. Kami akan mengeksplor Desa Banjarjo, Kecamatan Gabus. Nah, kebetulan desa ini sedang menggelar acara Festival Jerami. Festival Jerami itu apa sih? Festival Jerami adalah sebuah festival yang menampilkan diorama berbagai bentuk yang dibuat dari jerami sahabat. Penasaran kan gimana sih acaranya? Sebelum ke sana, yuk tekan tombol subscribe-nya dulu bagi kalian yang belum subscribe. Dan jangan lupa kasih like dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih. Desa Banjarjo yang ditetapkan menjadi desa wisata pada 2016 ini suasananya asik banget loh sahabat. Desanya dikelilingi persawahan yang tampak sangat indah dan rumah-rumah penduduknya itu loh keren-keren banget. Masih banyak yang terbuat dari kayu dan atap-atapnya masih khas rumah Jawa gitu. Selain itu, desa ini juga memiliki museum yang bisa dikunjungi untuk mengetahui benda-benda bersejarah yang menjadi koleksinya. Desa Banjarjo ini juga punya patung yang ikonik nih sahabat, yaitu patung Ganesha Tidur. Patung ini terletak di sebuah taman dan menjadi ikon Desa Banjarjo. Sahabat Beta, kali ini saya sedang berada di Desa Banjarjo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah. Tepatnya berada di belakang saya ini ada Taman Ganesha Tidur, dan di sini saya akan mengeksplor desa wisata Banjarjo yang ada di Gerobokan ini. Juga di sini juga sedang berlangsung Festival Jerami yang memang diadakan setiap tahun dan ini kali pertama setelah COVID-19. Nah sahabat Beta, kebetulan saya sudah ditunggu dengan Pak Taufik selaku Kepala Desa dari Banjarjo ini untuk eksplor desa wisata dan juga festival jerami yang ada di sini. Nah ikuti eksplor saya hanya di Beta Explore. Let's go! Halo Pak Taufik. Halo, assalamualaikum Mbak. Ya Pak, ya saya Erna Pak. Pak boleh tanya-tanya terkait ini ya Pak, Festival Jerami bisa Pak? Boleh, bisa Mbak. Oke. Jadi Festival Jerami ini yang kali ketiga. Oke, kali Jadi ketiga. pertama kita mengadakan Festival Jerami pada tahun 2017. Waktu itu untuk memperingati hari jadi Desa Wisata Banjarjo 2018. Mengadakan Festival Jerami Banjarjo yang pertama kali gitu ya, ya. Di sini juga lokasinya? Di sini juga ya. Kita ke museum dulu Mbak. Oke, ke museum ya? Ya. Ini museumnya berdiri sejak kapan Pak? Ini museum kita dirikan pada tahun 2020 Mbak. Berarti 2 tahun ini ya Pak berarti? Iya, jadi karena Banjarjo, nama Banjarjo dibesarkan oleh temuan-temuan fosil dan temuan sejarah. Pemerintah Desa Banjarjo secara moral punya tanggung jawab untuk membuatkan rumah atau fosil wadah untuk fosil-fosil yang sudah ditemukan. Ini Museum Banjarjo yang kami dirikan tahun 2020. Sini menyimpan benda-benda prasejarah dan masa klasik Hindu Buddha di sebelah timur. Jadi di sini tidak dibanyakin fosilnya atau benda-benda sejarah, tapi dibanyakin informasinya. Untuk edukasi ya? Untuk edukasi. Jadi, Museum Banjarjo ini memiliki 2 jenis koleksi peninggalan,
yakni koleksi zaman prasejarah dan zaman Hindu-Buddha. Untuk koleksi zaman Hindu-Buddha, museum ini memiliki koleksi patung Joko Linglung dan Bajil Putih. Patung ini ditemukan penduduk desa pada 2015 lalu. Selain itu, museum ini juga memiliki gerabah zaman lampau, perhiasan, batu bata, dan lesung. Sedangkan koleksi benda prasejarah, museum ini menyimpan banyak sekali fosil loh sahabat. Ada fosil kerang, kepiting, kuda nil, badak, banteng, hingga gajah purba. Selain disimpan di museum yang terletak di kompleks Balai Desa, benda-benda koleksi juga disimpan di rumah fosil. Bahkan koleksi fosil di rumah fosil lebih banyak loh. Setelah puas keliling museum dan rumah fosil serta melihat-lihat koleksi benda-benda sejarah, saatnya ke Festival Jerami. Nah, untuk masuk ke lokasi festivalnya, kita harus antri dulu untuk membeli tiket nih sahabat. Wah, banyak juga ya pengunjung yang antri. Nah sahabat Beta, ini tadi tiketnya, tiket masuk ke Festival Jerami di Banjarjo. Harganya 15.000. Kita langsung masuk aja yuk, let's go! Setelah masuk ke lokasi festival, saya merasa kagum dengan bentuk-bentuk diorama yang dibuat. Ada banyak sekali bentuk diorama yang disajikan. Di antaranya ada hewan-hewan purba, miniatur bangunan, tokoh-tokoh kerajaan, pahlawan nasional, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk lainnya. Diorama yang dibuat benar-benar keren, menyerupai bentuk aslinya. Festival Jerami kali ini merupakan yang ketiga kalinya. Tema Festival Jerami kali ini yakni peradaban Nusantara dari masa ke masa. Pantas saja diorama jerami yang ditampilkan komplit banget. Masing-masing mewakili setiap zaman, mulai masa prasejarah hingga masa saat ini. Zaman prasejarah ditampilkan diorama jerami berbentuk stegodon atau gajah purba, banteng purba, T-Rex, dan Triceratops. Wah, bisa dimain-mainkan juga ya, kreatif banget membuatnya. Nah, kalau masa kerajaan ada diorama Gajah Mada dan seorang putri juga nih. Ada juga kereta kuda pada zaman kerajaan loh. Coba naik ah. Ada juga nih diorama yang dibuat untuk mewakili zaman penjajahan. Ada diorama Pangeran Diponegoro dan Meriam. Kalau diorama yang mewakili zaman kemerdekaan, ada diorama berbentuk Istana Negara, Tugu Monas, dan Patung Pancoran. Selain itu, ada juga diorama-diorama berbentuk lain, diantaranya sepeda motor, mobil, joglo, dan bentuk-bentuk lainnya. Pokoknya banyak banget deh diorama yang ditampilkan. Nah, untuk lebih jelasnya tentang Festival Jerami Desa Banjarjo ini, yuk kita tanya-tanya ke Pak Kepala Desa. Pak Taufik, sejak kapan Desa Banjarjo ini dijadikan sebagai desa wisata? Banjarjo ditetapkan desa wisata pada tanggal 27 Oktober tahun 2016, Mbak. Oleh Bupati Grobogan karena banyak temuan-temuan baik dari fosil maupun artefak dari situs Medang. Jadi tema Festival Jerami ini kita mengangkat tema peradaban Nusantara. Jadi kita menceritakan
temuan-temuan yang ada di Banjarjo, mengaitkan teman-teman Banjarjo dengan media jerami. Kita harapkan pengunjung juga bisa menikmati, bisa foto dengan masa kini sampai masa prasejarah. Sekaligus belajar itu tadi ya, iya. Pak ya. Ini berarti semuanya jerami atau di dalamnya ini juga ada rangkanya atau bagaimana, Pak? Untuk rangka jerami itu ada di dalamnya ada bambu. Bambu kemudian dirakit, dirangkai, kemudian setelah dirangkai baru dihiasi dengan jerami. Dihiasi dengan jerami. Jadi untuk pengunjung kita juga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Gerobokan, dengan Pemkab Kabupaten Gerobokan, karena di sini juga terkait dengan wisata edukasi. Kita juga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk mengarahkan, menyarankan siswa-siswinya untuk belajar baik dari museum maupun belajar yang ada di acara Festival Jerami ini. Kemudian pengunjung yang terbanyak teman-teman dari Gerobokan, kemudian dari Blora, dan kita terpantau yang sampai saat ini yang paling jauh dari Pekalongan, Mbak, datang ke sini. Datang ke sini untuk menyaksikan Festival Jerami. Pak Taufik, terima kasih ya Pak. Ini saya mau lihat-lihat lanjut lagi. Sama-sama, Mbak. Mari Pak, terima kasih. Terima kasih. Desa Banjarjo memiliki penduduk 6.222 warga dan hampir seluruhnya bekerja sebagai petani. Lahan pertanian di desa ini ada 350 hektar. Jerami bekas panen padi yang biasanya di daerah lain dibakar, di desa ini dimanfaatkan untuk dibuat diorama yang unik dan keren, serta dipamerkan di acara festival. Memang kreatif banget ya. Selain menampilkan diorama berbagai bentuk, festival jerami ini juga menyuguhkan panggung hiburan nih sahabat. Jadi tidak hanya bisa melihat diorama, tapi juga bisa melihat aksi panggung setiap bintang tamu yang tampil. Selain itu juga ada wahana permainan anak-anak dan stand UMKM. Sahabat, ternyata di sini juga ada stand makanan. Jadi di depan tadi stand untuk baju-baju, sedangkan di sini ada jajanan. Wah, banyak sekali ya stand yang disediakan. Stand yang disediakan di sini menjajakan berbagai macam produk loh sahabat. Ada produk pakaian, makanan, dan minuman. Yuk kita tanya-tanya sama penjualnya. Halo Mas. Oh iya Mbak. Oke. Jual apa Mas? Jual minuman rasa, sosis, kentang spiral. Oke. Ini Masnya sesini? Ya, sesini. Namanya siapa Mas? Mas Riko. Mas Riko. Oke. Mas, menurut Mas dari kegiatan festival jerami ini dari dagangan Mas gimana? Maksudnya berdampak apa? Kalau dampaknya dari sini ya lumayan lah. Nah, untuk keramaian dan antusias ini juga maksudnya rame ya datang ke sini gitu. Yang beli juga banyak. Festival yang digelar selama hampir 2 pekan ini ternyata menyedot banyak animo masyarakat untuk datang loh. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya pengunjung yang datang. Tidak hanya masyarakat umum, banyak juga para siswa dari sejumlah sekolah di Kabupaten Gerobokan yang datang ke festival ini. Selain bisa belajar sejarah, mereka juga bisa bermain di wahana permainan yang disediakan. Halo Ibu, kalau boleh tahu dengan Ibu siapa ya? Saya dengan Ibu Nunggi. Selaku Guru dari SDN 1 Jumo, Kecamatan Kebenjari. Tadi kesini bareng sama anak-anak. Ya, betul sekali. Nah, itu bisa tahu informasi kalau di sini ada festival itu dari mana, Bu? Kemarin ada edaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gerobokan untuk diinfokan untuk semua SD, SMP, dan juga sekolah-sekolah di semua Kabupaten Gerobokan dihimbau agar mengunjungi Festival Banjarjo ini. Rasanya sudah sangat banyak yang kita eksplor hari ini di Desa Banjarjo.
Selain tadi sudah melihat benda-benda koleksi museum, kita juga sudah mengeksplor seluruh wahana yang tersedia di Festival Jerami. Ada banyak pengetahuan yang bisa kita dapat, baik sejarah maupun kreativitas warga Desa Banjarjo. Semoga kita bisa datang lagi di Festival Jerami Desa Banjarjo tahun depan ya sahabat. Sahabat Beta, itu tadi eksplor kita di Desa Wisata Banjarjo, Gerobokan, Jawa Tengah. Di desa wisata ini selain ada museum, 2 museum juga ternyata bertepatan dengan Festival Jerami. Nah, Festival Jerami ini tadi juga di dalamnya ada diorama jerami mulai dari berbagai bentuk dari masa prasejarah hingga masa kini, kemudian ada masa klasik Hindu-Buddha juga. Semoga liputan kali ini bermanfaat bagi sahabat Beta. Jangan lupa untuk terus like, komen, dan subscribe karena kami akan terus memberikan informasi yang unik dan inspiratif. Terima kasih dan sampai jumpa.